Sebetulnya begini, FOC itu sebetulnya nih berawal dari kelatahan orang Indonesia yang memang mungkin terlalu lama dijajah oleh Walanda atau Belanda. Belanda itu kirata dari kata belang dada gitu kan. Tariknya agak ini. Masuk, Masya. Assalamualaikum Bang John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak pertanyaan, ada Gimana? hampir 10.000 email dari Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, Masya Allah. itu, Turki, dan Pamengpeuk Garut. Oh ya. Maroko ada? Itu dikirimin Ero. Oh iya, mengenai apa itu FOC. Nah, banyak orang yang nggak ngerti itu FOC itu apa itu ya? Oh, tentang FOC ya. Sebetulnya begini, FOC itu sebetulnya nih berawal dari kelatahan orang Indonesia yang memang mungkin terlalu lama dijajah oleh Walanda atau Belanda. Belanda itu kirata dari kata belang dada gitu kan. Belang dada bukan karena habis berjemur tiga dilepas BH ya, karena memang hatinya itu belang. Nah, FOC itu sebetulnya awal katanya dari POC yang menjajah kita itu, perusahaan asal Belanda. Peduli Korundong gitu kan. Nah gitu. Itu belahan dada. Iya, seperti itu. FOC itu apa ya? Orang Sunda kan latah. Bicara P jadi F, P jadi P gitu kan. Harusnya FOC itu FOC gitu, bukan FOC. Kalau FOC itu cenderung kayak penjajah seperti itu. Adapun tentang FOC itu Bisa ditunjukin di itu di arrow. Oh bisa, FOC itu sebetulnya seperti ini. FOC itu adalah Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kopinya enak. Alhamdulillah. FOC itu adalah singkatan dari Front of Center. Jadi itu adalah titik imbang yang didapat setelah arrow anak panah itu komplit, sudah terangkai menjadi sebuah anak panah, sudah dipasang point atau borehead atau apa, sudah dipasang bulu, sudah dikasih nok maupun mau shape nok ataupun pakai nok yang lain seperti itu. Nah, didapat adalah titik tengah terakhir dari sebuah anak panah. Itu harus ditimbang pada segitiga keseimbangan atau triangle of balancing seperti itu ya. Nah, untuk menentukannya keidealan sebuah FOC itu ada rumusan yang memang telah dikeluarkan oleh para engineering dari Aston yang membagi klasifikasi FOC tersebut. Misalnya untuk FOC sebuah anak panah untuk target seperti itu adalah antara Sabang sampai Merauke gitu kan, seperti itu. Pengaruhnya pada larinya arrow itu gimana itu? Oh itu, FOC itu berpengaruh terhadap wine retensi dari sebuah anak panah. Semakin ke depan kadar front of center dari sebuah arrow, maka dia akan lebih stabil di saat menembus angin seperti itu. Nah, semakin ke depan, maka arrow semakin ke belakang, arrow itu akan semakin melambung. Nah, untuk FOC ke belakang itu bukan FOC, berarti BOC, BOC ya, back of center itu kan. Nah, semakin minus ke belakang itu hanya cocok untuk arrow-arrow flying shooting seperti itu. Kalau di tengah mungkin kawan sahabat pemanah, ikhwan, akhwat pemanah pernah mengalami di saat menembak. Oh nanti kita bahas masalah flying shooting ya.
kalau di saat menembak arrow itu larinya seperti ini. Nah, seperti itu. Banyak hal, tapi salah satunya dipengaruhi oleh karena FOC-nya tidak bergeser dari titik tengah awal. Titik tengah awal itu adalah titik pembagian 2 dari panjang sub atau panjang arrow. Panjang arrow yang sudah jadi nih, kita dari lubang nok ini kita ukurnya dari lubang nok ya Pak. Kita ukurnya dari lubang nok. Nah, dari lubang nok kita ukur sampai ke ini titik masuknya sub. Nah, kita ukur berapa ini, misalnya ini 40, berarti titik tengahnya di 20. Nah, untuk menitiki aja, warnai saja, nanti untuk menentukan front of center, masukkan ke segitiga keseimbangan nih. Misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, misalnya titik tengahnya lah, anggaplah di sini. Dia bergeser 1 inci ke depan, itu sudah ideal untuk sebuah anak panah untuk target, baik itu target jarak pendek ataupun target jangka panjang untuk memperbanyak istri. Seperti itu boleh saja seperti itu. Nah, kalau semakin ekstrim bagus untuk arrow dipakai di cuaca ataupun angin yang ekstrim juga. Gitu. Cuman jadi pengaruhnya semakin ke depan titik keseimbangan itu, maka drop zone atau titik jatuhan arrow itu akan lebih pendek, sehingga misalnya gampang nutup gitu ya. Gampang nutup, itu gampang, bukan menikung ya. Kalau Sahrono kan menikung, itu mah enggak level, itu menikung kalau Sahrono gitu kan. Ini gampang menutupnya gitu. Semakin ekstrim anak panah semakin menutup arrow-nya, dan itu berpengaruh terhadap penetrasi. Untuk arrow berburu itu harus ekstrim FOC. Jadi harus di depan. Makanya arrow berburu ataupun perang, dia menggunakan borehead sebagai ujungnya, yang seperti tombak atau apa seperti itu. Itu untuk memperberat anak panahnya. Makanya pernah lihat arrow orang Papua? Oh, belum. Dia gak pakai bulu. Oh. Udah ada di keteknya. Jadi meskipun tanpa bulu, karena arrow orang-orang Papua itu cenderung seperti tombak, meskipun tanpa bulu dia larinya akan insya Allah stabil. Jadi kayak lagu itu ya Pak ya? Kayak bulu itu yang ku ambil bulu sebatang dari tempat yang terlarang gitu. Iya betul. Lalu ku panjang-panjang gitu. Ketekmu bawah sebenarnya seperti itu. Oh, iya. Ya. Sama-sama. Terima kasih keterangannya Pak John. Oke. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam kepada ikhwan dan akhwat para pemanah. Kita tetap bersaudara meskipun kita berbeda wadah. Kita adalah para archer yang ingin merajut ukhuwah. Please subscribe dan tekan loncengnya agar channel ini lebih bisa memberikan informasi seputaran teknik arrow ala kamretnya yang ngawur seperti itu. Tapi mudah-mudahan dari pembicaraan kita yang mungkin gak jelas juga, ada salah satu kata-kata yang mungkin membuat Anda lebih bingung. Karena kebingungan itu karena Anda menyimak video ini. Kalau gak bingung berarti Anda hanya melihat wajah saya yang ganteng seperti itu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.